Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf dalam acara Share It ya, yang selalu insyaallah menginspirasi. Dan kali ini siapa inspirator yang akan menginspirasi kita? Langsung saja kita sambut Hani Hanafiah. Nah, kalau sudah pengulangan kata gini pasti orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Teh Hani ya. Ustaz. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, alhamdulillah. Iya. Ini langsung dari Bandung. Iya, langsung Pak Ustaz. Ini Bandung. Iya. Ini Mbak Ulan yang ngerjain ya, langsung dari Bandung nih. Langsung berangkat. Ini saya itu tadi baca temanya, berdamai dengan keadaan. Nah, artinya kalau berdamai dengan keadaan, sebelumnya ada peperangan kan gitu. Kalau damai sebelumnya ada peperangan gitu ya. Nah, kira-kira peperangan yang kemudian saya baca di sini, Teh Hani ini penyintas kanker tulang. Iya, betul Pak Iya. Ustaz. Nah, saya mau tanya nih, sebetulnya dari usia berapa kemudian ngeh atau tahu sebagai penderita kanker itu? Awalnya indikasinya gitu, menurut Indikasinya, dokter kemungkinan saya ada riwayat cedera. Jadi tahun 2014 itu saya masih mahasiswa baru di salah satu kampus di Bandung. Di mana kampusnya dulu? Di Polban. Oh, di Polban. Ya, nah saya waktu itu jatuh dari motor, tapi jatuhnya itu tidak ada luka, tidak ada lebam, tidak ada sakit dan sebagainya. Sampai akhirnya saya dari jatuh itu ya sudah biasa menjalani hari-hari. Nah, tapi rasanya nggak ada rasanya waktu itu gitu, malah. jatuh-jatuh aja. Iya, jatuh-jatuh aja. Jadi sebelumnya waktu SD, SMP, SMA nggak kerasa nggak ada. Nggak ada keluhan sama sekali tangannya. Nggak ada keluhan. Nah, sejak tahun 2021 saya memiliki anak, saya sering gendong kan. Nah, waktu itu jadi gampang pegal gitu Pak Ustadz. Ya kalau gendong anak mah pasti pegal tuh. Iya, nah jadi makanya selama 1 tahun saya bolak-balik ke dokter, ya dokter ngiranya pegal biasa karena saya menggendong. Tapi karena nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya urut. Pegalnya gimana? Pegalnya tuh bener-bener sakit yang... Sakit di tulang gitu? Iya, sakit di tulang. Bukan sakit gitu. di saraf, kan kalau pegal kan dipijet gitu biasa kan? Iya, nah ini tuh bener-bener sakit sampai ada saatnya bahkan nggak bisa gerak tangannya. Gitu. Sakitnya sampai seperti itu. Iya, nah kemudian saya urut karena ke dokter nggak sembuh-sembuh gitu. Betul. Setelah diurut justru malah ada benjolan. Oh, baru muncul benjolan ketika setelah diurut? Iya, nah setelah ada benjolan baru aja pemeriksaan seperti rongsen, MRI dan sebagainya, dan hasilnya itu kemungkinan tumor tulang. Itu tuh kalau tumor tulang kan saya nggak paham ya, apa itu baru muncul atau sudah ada stadium atau? Sepertinya dari sebelumnya sudah ada indikasi, cuman karena mungkin kemungkinan kata dokter itu karena diurut jadi mempercepat perkembangan kankernya gitu. Ya itu mungkin lah ya. Iya kan wallahu alam ya Pak Ustadz. Tapi intinya langsung sudah ketemu ada kanker gitu ternyata setelah di MRI. Belum. Oh, belum. Karena itu hasilnya kan tumor. Kita nggak tahu itu jinak tumor atau marker ya kan. Jinak atau ganas. Nah, setelah itu operasi biopsi. Nah, setelah operasi biopsi itu hasilnya ganas, jadi kanker gitu. Oh, setelah di biopsi baru ya memang harus dibiopsi ya, baru kita tahu betul. Oh, terus nah di situ bagaimana tuh kemudian? Apa namanya, setelah tahu ya kaget, rewas atuh kan gitu ya, bahasa Sunda mah ini udah langsung roaming, rewas tahu nggak tahu rewas, kaget kan gitu. Terus nah dari situ ya awalnya kan ya kaget lah, siapa yang nggak kaget? Betul, kaget loh, karena sebelumnya dokter orang tuh dari kecil juga nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Ada ini nggak riwayat orang tua atau kakek apa kanker? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Makanya benar-benar nggak nyangka ke arah sana gitu. Iya. Nah dari sana saya langsung terpikirkan
wah ini umur saya udah nggak panjang gitu kan, Emang kebayangnya itu gitu. ada ucapan dari dokter bahwa kanker akan bagaimana umur dan Karena lain-lain? kanker tulang ini termasuk resiko kematiannya tuh yang paling tinggi gitu. Hmm. Nah, Terus? dari sana setelah itu saya tanyakan ke dokter, dok apakah ada kemungkinan bisa sembuh dari kanker ini gitu. Awalnya dokter bilang kan harus melalui kemoterapi, Ya, operasi kemo, dan betul. sebagainya. Nah, sementara orang-orang tuh banyak banget kan yang bilang jangan mau kemo, jangan mau operasi karena gitu. memang rasanya kan. Ya, cuman saya balik lagi ke diri saya Pak Ustadz. Saya pengen sembuh gitu kan Ya, dalam diri bagus, saya. betul. Apalagi saya memiliki Ada seorang anak. Anak, Iya. anak laki-laki perempuan? Perempuan usia 2 tahun saat itu. Oh. Nah, dari sana saya bertekad gitu. Kalau misalnya ada kemungkinan untuk bisa sembuh ya apapun jalannya akan saya jalani gitu. Itu ya yang membuat kemudian di kemo berapa kali tuh? Di kemonya 6 kali. 6 kali kemo operasi? Operasi sebenarnya kalau standarnya itu 1 kali operasi besar. Nah, karena saya ada infeksi jadi berulang-ulang Pak Ustadz. Berapa kali operasi? Kalau dari kanker tulangnya sendiri 7 Makasih kali ya. Pak Ustadz. 7 kali? Iya. Sisanya sebelum itu saya melalui banyak ujian sakit lainnya gitu. Sakit lainnya tuh apa? Waktu tahun 2015 itu 1 tahun setelah 2016 kalau nggak salah. Itu setelah kejadian jatuh dari motor muncul tumor payudara. Oh, jadi Sebelum kanker itu tuh tulang muncul kayak tanda-tanda gitu. Kalau itu hasilnya jinak. Tapi jadi memang hanya muncul diangkat saja. kankernya. Enggak, bukan kanker. Bukan kanker ternyata. Oke, Terus kemudian 1 tahun kemudian ada benjolan lagi di leher, itu TB kelenjar. oh ya, TB kelenjar. Ya, itu pengobatan 9 bulan. Setelah itu muncul lagi tumor payudara. Yang kemarin operasi muncul lagi, terus operasi lagi, dan setelah menikah tuh saya sempat keguguran 3 kali. Ya, jadi ujian saya itu di sakit Pak Ustadz. Waduh, ya. Ini subhanallah ya, ujiannya sakit berkali-kali ya. Kalau boleh tahu nih ya, ini mah mohon maaf ya, pertanyaannya mungkin kurang berkenan, tapi saya penasaran sekali. Kalau lifestyle secara makanan gitu, apakah makan yang memang sehat-sehat atau memang seringkali juga makan yang junk food atau yang generasi micin sekarang gitu? Atau gimana? Iya, mungkin seperti itu. Cuman kalau misalnya dari kanker tulang ini sendiri, dokter sih bilang kalau misalnya ini tuh nggak ada hubungannya sama lifestyle. Nggak ada hubungannya? Nggak ada. Kalau genetik sendiri? Kan tadi nggak ada. Genetik, jadi bisa antara genetik, karena benturan itu. Benturan juga bisa ya? Iya, bisa benturan. Karena contoh Pak Ustadz, banyak banget yang kena kanker tulang itu anak-anak remaja kayak SMP, SMA itu kebanyakan usia-usia belasan sampai 25 tahun nyerangnya. Karena apa? Karena masa-masa pertumbuhan tulang. Jadi seperti hal-hal yang sepele Pak Ustadz kayak kebentur tiang gawang. Terus, bisa kanker itu? Iya, terus kebentur meja waktu latihan bela diri dan sebagainya gitu Pak Ustadz. Oh, ya memang di luar ini kita ya, tapi intinya kan anak-anak kita itu memang harus jatuh. Iya. Anak itu nggak bisa nggak jatuh, benar nggak? Iya, betul. Coba antum semua nih, sobat Share It yang di studio juga. Anak kan supaya bisa dia kuat, dia mesti belajar jatuh kan? Ya memang nggak dijatuhin sama kita, tapi main bola kan pasti jatuh, benar nggak? Iya, betul. Benar nggak? Anak saya ikut taekwondo, ya fight gitu loh. Iya. Nah, berarti kan tentu akan mengalami itu gitu ya. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, kalau diambil pukul rata gitu, kebanyakan yang kanker tulang itu ada riwayat urut. Jadi misalnya ada yang jatuh kena benturan, terus diurut kayak gitu Pak Ustadz. Aduh, saya mah
Saya selalu diurut. Iya, saya mah. Iya, Sedikit-sedikit urut, masuk angin urut. Makanya saya mah begitu. Waduh, Ini gimana? mah kalau ada riwayat benturan Pak Ustadz gitu. Saya benturan, tabrakan saya waktu itu. Iya, saya pernah kecelakaan besar ya dulu. Saya pernah tabrakan besar gitu. Tapi ya di luar itu semuanya ya, artinya berbagai pengalaman tuh banyak sekali yang malah jadi penyakit serius Iya, ya. betul. Iya, jadi Teh Hani ini dari mulai kecil sering sakit atau memang sakitnya memang sejak mahasiswa? Mahasiswa itu. Oh, sejak mahasiswa Iya. jadi mulai sakit. Iya, Tadi betul. kecil-kecil enggak ya? Tapi walaupun sakit juga kayak misalnya nih saya tumbuh benjolan pun nggak kerasa apa-apa Pak Ustadz. Jadi Betul, misalnya hari ini operasi, 2 hari kemudian udah kuliah lagi seperti Oh, gitu biasa. ya? Jadi nggak ada recovery kayak gitu. Ya. Baik. Nah, ini nih kita akan bicara lebih jauh lagi tentang permasalahan sakit ya. Dan pasti juga mungkin ya boleh jadi gitu ada di antara antum semua sobat Syar'id yang mengalami hal yang sama. Maksudnya banyak sakitnya gitu. Ya, bukan sakit hati baperan kayak ini, bukan, tapi ini sakit fisik, sakit-sakit yang lain. Kita akan bahas di situ. Jangan kemana-mana, tetap di Syar'id. Sobat Syar'id, alhamdulillah ya, tadi kita sedang berbicara tentang masalah sakit ya. Jadi tadi Teh Hani ini sakit-sakitnya mulai dari mahasiswi kan, mulai sakit ini, sakit itu dan lain-lain. Tapi ya tadi lah beberapa kali operasi dan lain-lain ya. Ini mencengangkan sebenarnya, subhanallah, saya juga sampai kaget gitu. Tapi kalau memang nggak dari kecil, ya namanya nggak diganti. Biasanya kita ada kebiasaan kalau anak-anak sering sakit, namanya diganti kan gitu ya. Nah, kemudian tadi kan mahasiswi nih, ya. Nah, dulu sekolah jurusan apa? Jurusan administrasi niaga. Administrasi niaga ya. Polban, saya itu sering kali tuh lewat Polban, bahkan sering ngisi di situ juga kan ada masjidnya tuh gede di Polban. Nah, terus kan kerja ya. Iya, kerja. Nah, ini gimana tuh permasalahan lagi sakit-sakitnya banyak, terus kerjaan terganggu seperti dong. yang saya bilang Pak Ustadz, ya saya kayak gini aja kayak sehat gitu. Oh, jadi kerja mah jalan terus. Jalan Nanti aja biasa. 2 hari operasi gitu. Enggak. Jadi dalam waktu 1 tahun tuh ada 1 kali operasi gitu. Oh ya? Ya. Operasi besar itu semuanya kan? Operasi kecil Pak Ustadz. Kecil. Yang operasi besar itu yang ini tadi ya. yang tangan, kanker tulang. Terus sebetulnya tadi kan sakit sekali ya pas lagi punya putri itu. Kemudian si tangan ini langsung dioperasi. Nah, setelah itu langsung sembuh atau bagaimana? Kemo dulu. Jadi tahapannya itu kemoterapi 3 kali. Oh, kemo dulu. Operasi besar. Kemoterapi 3 kali lagi gitu Pak Ustadz. Operasi besar terus kemo lagi. Ya, tapi sebelum kemo yang sesi kedua itu ada operasi infeksi dulu. Oh, karena infeksi operasi yang pertamanya betul. itu. Oh. Ini kan saya punya kawan ya. Ketika kawan saya jenguk gitu, beliau ini baru di kemo. Jadi gini, beliau ini ngomong ini bener nggak? Jadi kalau kita mau makan, ada nafsu makannya, tapi pas lagi makan nggak ada rasanya sama sekali. Emang bener, nggak ada sama sekali rasanya gitu. Betul Pak Ustadz. Jadi makan apapun kayak minum ini nggak ada rasanya. Iya. Karena baal gitu ya. Jangankan masuk makanan Pak Ustadz, minum aja sedikit langsung keluar muntah banyak. Jadi waktu kemo pertama itu saya ngedrop banget sampai kayak orang yang sudah tidak ada harapan hidup lagi Pak Ustadz. Jadi dalam 1 minggu sempat yang merasakan ngedrop gitu. Iya. Dalam 1 minggu turun berat badan 8 kilo karena nggak ada sama sekali yang masuk. Terus sampai nggak bisa ngerespon lingkungan gitu. Kenapa nggak bisa respon tuh maksudnya gimana? Karena saking udah sakit banget. Karena dulu tangan saya udah hampir segede paha Pak Ustadz. Ini. Oh, bengkak gitu? Iya, bengkak. Karena mungkin dia memberontak obat kemoterapi kankernya gitu. Nah, dari sana saya diinfus
selama 1 minggu karena untuk asupan gitu Pak Ustadz, rasanya sedih sekali Iya, terus ngelihat anak anak gimana gitu. anak tuh? Tapi ya itu Masya Anak Allah anak saya luar biasa Pak cuman bisa Ustadz. lihat gitu anak. Iya, jadi kalau misalnya sehari-hari itu kan saya di tempat tidur. Nggak tidur. Nah, anak saya itu selalu berdiri di depan kasur seperti Umur itu. berapa anak waktu itu? Belum 2 tahun Pak Oh, belum Ustadz. 2 tahun. 2 tahun kurang 2 bulan. Iya, Sedih, betul-betul sedih. iya, Tapi anak bisa boleh kan nemenin ibunya gitu? iya bisa, Boleh ya? boleh. Jadi dia tuh selalu berdiri gitu di pinggir kasur sambil ngeliatin saya gitu, sambil usap-usapin tangan saya. Terus kalau misalnya lihat saya nangis gitu, dia tuh suka tiba-tiba lari panggil mami. Mami itu ibu mertua saya. Jadi selama saya sakit, saya dirawat oleh ibu mertua. Oh, sama ibu mertua. Aduh, Iya. alhamdulillah ya ibu mertuanya Iya, baik sekali. alhamdulillah. Oh. Nah, bahkan pada saat saya belum operasi biopsi itu, mau biopsi itu, mertua saya kan masih lengkap Pak Ustadz. Detik-detik menuju operasi itu, mertua laki-laki saya meninggal Pak Ustadz. Ya, gitu. Terus? Nah, jadi itu tuh benar-benar masa yang berat banget, apalagi untuk suami saya Pak Ustadz. Ya, suami Gitu. ini istri sakit kanker, Iya. orang tua meninggal gitu ya. Terutama mertua saya itu yang selalu mendampingi saya selama operasi-operasi ke belakang itu. Nah gitu. Terus ya itu anak saya itu benar-benar luar biasanya itu di usia 2 tahun tapi dia bisa mengerti keadaan ibunya gitu. Bahkan pada saat saya kayak mau muntah, mau apapun gitu, dia tuh udah peka kayak ngambil kresek, ngusapin badan. Oh, jadi kayak dia udah gitu-gitu. belajar dari kecil gimana caranya ini ya, Iya, apa karena namanya? dia mencontoh ibu mertua saya gitu. Dia liatin gitu Iya. gimana ngerawat ibunya tuh gimana Iya, ya. betul, Pak Ustadz. Aduh, hebat sekali ini orangnya. Terus untuk menghadapi itu semua kan cobaan yang begitu besar gitu, apa sih sebetulnya yang menguatkan hati itu apa? Yang paling menguatkan dari dalam diri saya gitu Iya. ya. Ini kan namanya ujian ya Pak Betul. Ustadz. Namanya ujian itu bentuk kasih sayangnya Allah gitu sama umatnya. Jadi dari sana tuh saya kan sadar gitu kalau misalnya ujian itu pasti dikasih sama umatnya itu tidak melampaui batas kemampuannya. Nah, jadi saya yakin gitu seberat apapun, sesakit apapun, ya saya pasti mampu gitu Pak Ustadz. Karena ya itu. Jadi yang bikin sebetulnya kalau dalam konsep la yukallifullahu nafsan wus'ahanya udah kuat gitu ya bahwa ini pasti beban yang kita mampu. Tapi ketika ngelihat anak, ngelihat suami, barulah muncul di situ kegalauannya gitu ya. Jadi bukan karena diri sendiri tapi ngelihat orang yang kita sayangi yang kemudian merasa kita jadi galau karenanya karena itu ya. Betul. Terus suami itu gimana pada saat itu? Pasti suami juga berat gitu kan. Berat, tapi kalau pas lagi di depan kelihatannya kayak oke gitu di ya. depan saya Tapi tuh pas dia, lagi keluar kamar nangis juga kedengeran itu. ya di depan saya itu orang yang paling bisa menguatkan saya itu ya suami saya ya. gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin semua orang gitu, walaupun saya dalam keadaan sakit pun, saya tuh masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa gitu kan. Tapi hanya di depan suami saya gitu, saya bisa meluapkan semua perasaan saya. Iya, karena gitu, memang Pak Ustadz. kan perlu kita juga pelampiasan curhat. Dan Iya. suami gimana menanggapi? Nah justru itulah hebatnya suami saya di saat saya down gitu, dia tuh mampu membangkitkan semangat saya lagi, memotivasi saya gitu. Jadi di saat saya tidak baik-baik saya tuh, di saat itu juga suami saya berusaha untuk mengembalikan saya menjadi baik-baik saja gitu. Karena menurut dia itu mental tuh lebih penting karena itu bisa mempengaruhi fisik gitu. Bahkan memang itu tingkat stres itu bisa mempengaruhi rasa sakit kankernya gitu, Pak Ustadz. Terus di kemo rambut biasa kan itu jadi rontok lah. Iya, botak Pak Ustadz setahun saya. Setahun ya, tapi tumbuh lagi semuanya. Iya, alhamdulillah. Boleh nggak? Kalau tangan kanannya Oh iya. ini Normal Pak Ustadz. masih normal ya? Normal. Hanya tidak bisa mengangkat seperti ini Pak Ustadz. Nggak bisa ngangkat aja karena memang ininya ya apa? Karena nggak ada penopangnya. Nggak ada penopang, ini nggak ada tulangnya. Iya tuh. Waduh.
Jadi Ya Allah ya Rob. tapi rasanya nggak ada rasa sakit sama Nggak ada ya, sekali. tapi nggak ada tulang sama sekali. Iya gitu. Tapi normal seperti tangan kita seperti biasa aja, cuman gitu. nggak bisa mengangkat aja karena nggak ada tenaga. Sudah cukup. Jangan dikasih lihat. Ngilu ya Allah ya Rob ya. Aduh Sobat Serit, mohon doanya terus ya agar supaya Teh Hani ini selalu dimudahkan dalam segala sesuatu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Serit. Baik, alhamdulillah Sobat Serit ya, masih sama Teh Hani nih. Jadi sekarang alhamdulillah sembuh total ya. Belum tahu. Belum tahu ya, tapi yang dirasakan Ya. udah lewat ya, Ya, betul, rasa-rasa Pak sakit Ustadz. semua. Ya. Udah berapa tahun nih? Sudah 3 bulan Pak Ustadz. 3 bulan. Jadi selama 2 tahun ini tangan saya kebuka Pak Ustadz. Jadi tulangnya kelihatan. Udah ganti semen 2 kali kan. Jadi Ganti tulang apa? semen Pak Ustadz. Semen tuh apa? Jadi tulang aslinya itu kan awalnya ya Pak Ustadz, yang waktu operasi kanker yang pertama itu tulangnya tuh dikeluarin, dibersihin dari kankernya, dimasukin lagi. Jadi dibuat mati gitu tulangnya. Nah, setelah itu ternyata ada infeksi dan merusak tulangnya juga, makin keropos dan patah sempurna gitu. Makanya nggak bisa dipertahankan lagi dan diganti pakai semen. Nah, dari sana mulai terus-terusan infeksi sampai yaitu 7 kali saya operasi karena infeksi itu. Dibuka lagi, dibersihin, dicuci, digosok sampai berdarah kayak gitu. Terus ditutup lagi, diganti lagi tulangnya. Nah, makanya ini tuh salah satu opsi untuk menyembuhkan infeksi dengan mengosongkan tangan. Nah, nanti kalau misalnya sudah infeksinya selesai, bisa pasang tulang lagi, tapi Nggak saya usah lah, tidak. takut. Iya, Ngeri ya? Ustadz, saya juga Ngeri, rencananya ngeri. nggak akan ngambil Ya, tulang lagi ya. keputusan untuk pasang Aduh ini tulang lagi. dengernya aja udah ngilu, semua ngilu ya. Saya ada paman ya, di ininya tuh kan tulang belakangnya tuh patah ya. Terus dimasukin besi penyangga. Pen gitu ya Pak Ustadz. Pin ya, pen iya. ya. Nah itu tuh dia bilang kalau lagi dingin itu dingin banget itu. Iya betul Pak Ustadz. Betul ya? Iya. Jadi suhu itu ya berbahaya kalau misalnya tiba-tiba AC kata tiba-tiba matiin kenapa? Ini saya dingin sekali gitu. Apa sih pennya itu emang benar Iya ya? betul Pak Ustadz. Jadi tangan saya kan waktu itu lokasinya pakai pen itu Pakai pen ya? yang panjang. Nah, jadi emang walaupun udaranya biasa gitu. Jadi setiap malam tuh yang wajib diselimutin tuh justru yang area Karena pen itu. dingin sekali Iya, katanya betul. gitu kayak memang kayak besi aja kayak kalau udah Udah suhunya dingin gitu ya. gitu. Aduh, benar-benar nggak kebayang gitu. Nah, terus apa namanya kegiatan sehari-harinya bagaimana nih dengan tangan seperti ini? Saya dengar nih di sini malah masih bisa nyetir gitu. Iya Pak Ustadz. Ke dokter sendiri Alhamdulillah. gitu. Iya. Kebetulan rumahnya di Majalaya dan kontrolnya di Bandung. Jadi ke rumah mertua kan. Oh, di Majalaya. Di Majalaya. Nah, jarak tempuhnya sekitar 42 kilo. Lumayan. Iya. Gitu. Jadi ya saya bawa mobil sendiri, sendiri gitu. ya? Untuk menghemat biaya Pak Ustadz. Iya, betul. Suami kerja di Jakarta, di Bintaro ya. Iya, betul. Waduh. Terus nyetirnya gimana dong? Kan tangan kiri Pak Ustadz Iya, giginya. yang ininya giginya. Iya. Ya tetap aja gitu ya. Ada alat bantunya Pak Ustadz. Oh gimana? Namanya knob steer. Knob steer itu Iya, kumaha? jadi saya tuh sebelumnya udah searching dulu. Oh. Ada nggak sih alat bantu untuk menyetir satu tangan? Iya. Nah, ketemulah namanya knob steer. Jadi Jadi kalau misalnya dengan satu tangan full puter kan kadang kesulitan ya. Tapi pakai ini tuh lancar banget Pak Ustadz. oh yang itu ya. Iya, betul. Jadi bertenaga juga gitu. Berarti tangan kirinya cukup kuat dong ya Iya. untuk melakukan berbagai hal gitu ya. Jadi semua ditopang akhirnya sama tangan kiri gitu. Iya, betul. Karena tangan kanannya dia fungsinya nggak seperti iya. biasa terbatas ya. Sekarang hanya jarinya aja dong yang Iya, paling untuk menggunting. Kayak kalau potong kan nggak bisa satu tangan Pak Ustadz, harus ada yang pegang. Jadi ini hanya pegang, yang dorong kasih tenaga Iya. tangan kiri tetap. gitu. Terus untuk makan semua akhirnya di Tangan kiri tangan semua. kiri semua karena tangan kanannya udah ini ya. Iya. Ya nggak akan bisa ngangkat kan gitu ya. Iya. Waduh, dan terus kemudian dari situ
Saya mau tanya permasalahan biaya nih. Itu kan operasi itu kemo segala macam kan biayanya besar sekali. Jadi sebenarnya itu untuk biaya semua tercover oleh BPJS, Pak Ustadz. Alhamdulillah tuh Nah. kasih efek tepuk tangan. BPJS. Kemudian, Nah, tapi tergantung rumah sakitnya dan kondisi saat itu. Iya, betul, betul. Nah, waktu di mana saya sakit itu antriannya itu panjang sekali, Pak Ustadz. iya. Nah, bahkan bisa sampai 6 bulan waktu itu 6 untuk bulan. menjangkau ke operasi besar. Makanya Karena saya waiting list itu ya. iya, dan kalau saya mengambil keputusan untuk menggunakan BPJS selama 6 bulan itu tidak boleh kosong, Pak Ustadz, harus terus di kemo full gitu. Makanya saya tuh galau gitu, biayanya besar banget. Iya. Sementara saya itu juga kan kontrol ke rumah sakit yang umum, menanyakan biaya perkiraannya berapa. Nah, sekitar 140 juta itu. Nah, terus di situ saya juga udah ngomong lah sama suami, ya udah nggak apa-apa pakai BPJS aja, nggak apa-apa kok kemo terus juga gitu kan, saya udah bilang kayak gitu. Tapi suami saya tuh pegang tangan saya, Pak Ustadz, udah percaya insya Allah ada rezekinya gitu. Nanti berusaha gitu kan. Di situ saya terharu banget, Pak Ustadz. Bukan berpikir takut ke operasinya. Iya, betul. Iya, jadi saking sebegitu sayangnya gitu suami saya kepada saya gitu, Pak Ustadz. Ya itulah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu beban yang dibebankan ke Tahani itu dikirimkan juga orang yang kemudian bisa membantu melengkapi itu. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Waduh, terus kemudian gimana? Nah, terus dari sana itu kan jangka waktunya dikasih jangka waktu 2 minggu. Jadi dari situ kita sama sekali nggak punya tabungan apa-apa, Pak Ustadz. Bener-bener nggak pegang uang gitu kan. Nah, H-3 sebelum saya operasi, teman saya buka galang dana Oh iya. di Kita Bisa. Nah, dari sana dalam 1 hari kekumpul 50 juta. Dalam Alhamdulillah. 3 hari kekumpul 80 juta. Sisanya orang-orang terdekat, keluarga, dari kantor dan sebagainya. Sampai akhirnya terkumpul 140 juta, Pak Ustadz. Jadi benar-benar Allah mengirimkan orang-orang baik gitu untuk mengabulkan niat suami saya untuk membantu biaya pengobatan gitu. Ya inilah misterinya berkah dari Allah itu ya, bahwa segala sesuatunya kalau kita sabar, kita yakin, insya Allah selalu ada jalannya. Iya, Pak Ustadz. Akhirnya dioperasilah gitu ya? Iya, dioperasilah dengan bahkan waktu itu ngambil kelas 1. Wah, dengan bisa pengobatan kelas 1 ya? yang terbaik gitu. Karena suami terbaik. saya, udah ini ada kan rezekinya, kita ambil kelas 1 aja. Yang penting dikasih pengobatan yang terbaik, bisa sembuh, insya Allah uang bisa dicari gitu kan. Apalagi ini banyak rezeki untuk saya gitu, Pak Ustadz. Ya udah kita gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Bahkan kejadian-kejadian seperti itu bukan sekali 2 kali, Pak Ustadz. Beruntun terus selama saya sakit. Oh, jadi ada terus yang bantu gitu ya? Contohnya waktu awal sekali saya harus MRI. Saya kan waktu itu sakit banget sampai gak bisa kayak ngantri gitu tuh gak kuat ya, Pak Ustadz. Kalau pakai BPJS kan lumayan penuh banget kalau di rumah sakit di Jawa Barat itu. Nah, waktu itu saya ke rumah sakit sama suami saya berdua. Kita nanyakan perkiraan biayanya berapa, sekitar 3-6 juta untuk MRI. Ya mungkin memang di situ kaget gitu kan. Suami saya sama saya tuh duduk gitu berdua sambil ngelamun. Tiba-tiba ada telepon, Pak Ustadz. Gi, lagi di mana katanya. Gue lupa waktu itu belum ngasih, gue transfer ya. Ngasih apa? Ngasih uang untuk seperti gimana ucapan terima kasih lah gitu, Pak Ustadz udah membantu gitu. Dan itu tuh nominalnya sesuai dengan biaya MRI. Allahu Akbar. Ya itulah kejadian-kejadian ya, banyak sebetulnya kejadian-kejadian yang kita nggak ngeh bahwa sebetulnya
malaikat-malaikat Allah itu tetap ya bekerja ada di sekitar kita. Nah, karenanya antum semua jadilah bagian dari malaikat-malaikat Allah. Ya, Iya. yang kalau misalnya kita lihat ada orang yang kemudian kesulitan, perlu dibantu dan lain-lain. Jangan pikir 10.000 kita, 50.000 kita itu tidak kemudian bisa membantu. Insya Allah 10.000 kita, 50.000 kita, 100.000 kita, 1 juta kita. Kalau kita kemudian bersama-sama, ini amal jama'i ya, bersama-sama. Insya Bisa Allah menyelamatkan nyawa bisa menyelamatkan seseorang. nyawa seseorang. Dan ketika kita menyelamatkan nyawa satu orang saja, kita menyelamatkan seluruh kehidupan. Masya Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap di share. Nah, baik, Sobat Share It. Kita lanjut ya. Teh, sekarang kerja apa? Masih di perusahaan yang dulu? Enggak Pak Ustadz, semenjak saya keguguran yang ketiga kali, saya keluar dari kerja Pak Ustadz. Karena terlalu capek ya. Iya. Terus? Nah, untuk kegiatannya saya ibu rumah tangga sekarang Pak Sekarang ibu Ustadz. rumah tangga. Kepikiran bisnis-bisnis apa gitu kan, biasanya kalau di rumah sekarang ibu-ibu sekarang kreatif banget tuh dengan adanya bisnis online dan lain-lain. Iya, Ikutan? baru rencana Pak Ustadz. Baru rencana. Lagi proses Pak Ustadz. Mau bikin apa? Rencananya mau kolaborasi sama teman membuat tas. Membuat tas. Iya. Oh. Tas-tas ini. Tas kulit. Oh, Iya. tas kulit tuh ya. Tas kulit Iya. buatan Teh Hani gitu. Terus Enggak. sama adik juga Pak Ustadz. Sama adik. Sama adik dan kakak. Iya. Bikin apa? Sama. Rencananya di bidang seni Pak Ustadz. Seni? Iya. Bikin apa seni? Kan adik saya pintar melukis Pak Ustadz. Oh. Rencananya mau bikin meja lukis. Meja lukis. Oh iya 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 iya. Iya, begitu. Baik nih, insya Allah ya, mudah-mudahan lancar bisnis-bisnisnya. Amin, Nggak kepikiran bikin itu konten kreator gitu di rumah gitu? Kalau itu mungkin emang jadi kesenangan sekarang saya Pak Ustadz. Jadi sebagai ucapan terima kasih saya gitu kepada teman-teman semua yang sudah banyak membantu saya. Jadi saya membagikan semangat saya gitu. Minimal mengingatkan untuk ujian apapun yang sedang dijalani itu disyukuri gitu Pak Ustadz. Nah, saya sih lebih ingin jadi pengalaman atau experience ini dibagikan sama orang-orang yang banyak. Kemudian diberikan semangat buat mereka, kan penyintas kanker itu banyak ya, dan lagi kan jenisnya pun banyak. Iya, betul. Dan mereka yang sedang mengalami sekarang gitu, yang kemudian berputus asa kan banyak. Iya, Orang denger kanker aja udah ketakutan. Iya, udah. Dengernya aja udah ketakutan, apalagi kalau misalnya dia ternyata mengidap gitu. Nah, makanya saya juga salah satu yang masuk ke dalam campaign Cancel the Cancer gitu ya. Jadi saya adalah nanti jadi kayak promosi di sini sih ngomongnya. Tapi saya ada salah satu alat yang baru sekali ditemukan ya, yang kemudian dengan teknologi AI dia bisa dari darah, dari blood test, dia kemudian bisa melihat potensi kanker yang ada ketika darah ini membuat perubahan yang besar gitu, si proteinnya gitu. Nah, ini salah satu alat yang saya juga bersama-sama, karena permasalahan tadi, saya juga waktu itu pernah datang ke komunitas lupus dan lain-lain. Jadi betapa penting sekali untuk memberikan semangat buat mereka. Iya. Nah, jadi Teh Hani ini saya juga ingin salah satunya giat untuk memberikan semangat ya, dengan buat aja konten-konten dan lain-lain ya. Ya insya Allah mudah-mudahan tuh. Iya, Pak. Gitu. Karena kan yang seperti ini tuh perlu sekali orang-orang yang di sekitarnya yang mensupport. Ya tadi seperti betul. suami otomatis tuh ya. Iya. Waduh, saya dengar ini juga Masya Allah tuh kisahnya. Terus juga katanya ayah yang bikin brace, bikin betul ya? Iya betul Pak Ustadz. Jadi ayah bikin apa sebetulnya? Jadi memang pekerjaannya itu di bengkel untuk di bidang besi lah Pak Ustadz. Oh, nah gitu. kebetulan adik saya juga jurusan mesin. Nah jadi sudah menjadi hal yang biasa untuk membentuk besi aluminium seperti itu. Iya, Makanya jadi ya bikin, saya ya. sanggupi untuk membuat sendiri gitu Pak Ustadz. Jadi bikin sendiri Iya. untuk penyangga dan lain-lain. Iya ini. betul. Mungkin ayah sama
siapa kakak tadi adik ya, Adik. sama adik lagi berpikir gimana bikin robot tangan gitu ya. Jadi yang langsung gitu. Iya. Jadi keluarga semuanya kompak ya, insya Allah Iya, ya, insya Allah. Amin. kompak ya. Iya, pasti. Dan memang nggak ada riwayat sama sekali kan di Nggak ada, keluarga Pak yang Ustadz. cancer dan lain-lain ya. Ya alhamdulillah kalau begitu ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit gini, Sobat Syar'id gini. Jangan sesekali berpikir bahwa sakit itu bukan sebuah berkah dari Allah. Ya, ini buat Hani. Karena justru hidup yang tidak pernah sakit itu, kalau dulu Rasulullah SAW itu pernah seseorang menyampaikan bahwa Rasulullah ini orang yang nggak pernah sakit dan lain. Kata Rasulullah, justru sakit itu sebetulnya di balik sakit berbagai kebaikan itu muncul. Pertama, sakit itu membuat ladang amal, ladang pahala karena kita ingin sembuh kayak tadi. Iya. Jadi ketika faidza faraqta fangsob, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk sembuh. Itu akan jadi ladang amal. Kemudian yang kedua, sakit ini boleh jadi penggugur dosanya. Ketiga, dengan sakit ini kita menjadi khusyuk. Karena kita akan selalu mengingat Allah dan berdoa dan memohon kepada Allah. Yang keempat, sakit ini menjadi silaturahim. Iya, betul. Dan yang kelima, sakit ini menjadi ladang amal buat orang-orang banyak. Keluarga dan lain-lain. Kalau mau kemudian dapat pahala ya oke, bantu orang yang sakit kan gitu. Ya seperti antum semua nih gitu. Misalnya aduh lihat mau nyumbang ya sumbang gitu kan. Jadi aduh berdonasi dan lain-lain. Ini ta'aliful qulub, menyatu hati karena ada yang namanya sakit ini. Wah, banyak sekali keberkahan di balik sakit. Karenanya jangan sampai sesekali sakit itu membuat kita putus harap kepada Allah. Nah, justru dengan sakit insya Allah tadi itu muncul berbagai pikiran husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dan kira-kira skenario Allah ini apa yang kemudian membuat kita bisa menjadi kunci kendaraan kita ke surga gitu loh tadi. Ya. Dan tentu alhamdulillahnya beliau bisa yakin menemukan bahwa tidak salah pilih suami ini, suami yang betul-betul baik. Itu salah satunya gitu. Wah, ini suami saya nih gitu kan ya. Luar biasa ya, Pak Ustadz. Luar biasa kan. Nah, itu kan sebuah apa namanya, walaupun dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan cara sakit itu, tetapi alhamdulillah ya kita bisa mendapatkan di balik sakit itu apa namanya, kegembiraan karena ternyata suaminya, mertuanya tadi ya kan, ayahnya, adiknya, kakaknya semua. Nah, ini sebuah keberkahan di balik. Makanya kalau kita itu selalu nyebutnya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Nah, Teh Hani, apa yang ingin di-share, disampaikan kepada ini sobat-sobat Syar'id semuanya di sini nih? Apa tentang ya tadi motivasi buat para penderita kanker, lupus, tumor dan lain-lain, silahkan. Kalau dari saya sendiri, emang pengobatan sakit yang begitu tidak biasa ini tuh sangat berat. Tapi insya Allah pelan-pelan, selama kita yakin, kita jalanin, insya Allah semuanya bisa baik-baik lagi, Pak Ustadz. Baik lagi, saya juga dulu tuh pernah gitu, Pak Ustadz. Banyak banget yang nanya, apa sih yang membuat saya bisa sekuat ini, Pak Ustadz? Nah, jawabannya bersyukur. Karena di balik rasa bersyukur itu akan muncul kebahagiaan-kebahagiaan lain yang ternyata Allah banyak kasih ke kita gitu. Jadi saran saya tetap semangat untuk berjuang sembuh dan bisa mencontoh gitu. Saya itu dari dulu memiliki tekad sesakit apapun, selelah apapun akan saya jalani, sekalipun saya harus gugur di tengah jalan, saya bukan gugur dalam keadaan saya menyerah. Speechless. Ya. Alhamdulillah ya. Saya cuma pengen gini, Sobat Syar'id. Coba, siapa yang punya ide, yang punya usaha, yang bisa dijalankan oleh Teh Hani,
dengan tangan yang kemudian ada keterbatasan, silahkan ya ajak aja. Hani punya ini nggak? Punya apa namanya? IG apa? Iya, ada Pak Ustadz. Sampaikan aja. Instagram saya Hani Hanaf. Hani Hani Hanaf. Hani Hanaf ya, Iya. @Hani Hanaf tuh. Silahkan tuh DM kasih. Kemudian nih saya punya ajakin bisnis tuh keluarganya juga gitu ya, supaya beliau ini apa namanya bisa terus walaupun tangannya ada keterbatasan tapi bisa mendatangkan manfaat yang banyak. Ide-idenya silahkan aja ya. Saya ingin besarkanlah saudara-saudara kita seperti Teh Hani ini agar supaya nanti boleh jadi yang sama, yang penderita penyintas yang sama nanti bisa bergabung gitu loh. Bisa bergabung dan insya Allah kan kata Rasulullah khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang membawa manfaat, yang memberikan manfaat pada orang-orang yang banyak. Nah, yang penting memberikan manfaat dalam keadaan apapun gitu ya, dalam kondisi apapun. Apalagi Teh Hani ini dari tadi juga senyum-senyum gitu ya. Iya, sementara kitanya yang udah meleleh semua di sini, dia mah tenang-tenang aja gitu ya. Aduh, ya itulah artinya memang orang-orang the chosen one itu, orang-orang yang terpilih itu ya yang seperti ini, orang-orang yang diberikan sesuatu yang berat tetapi bagi dirinya selama dia yakin adalah Allah, ya tadi bahkan bukan hanya sabar ya, padahal jelas sekali innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar, tetapi beliau lebih bisa meningkatkan rasa sabarnya kepada syukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur terhadap sesuatu yang orang sulit sekali memahami syukur dengan cara peperangan seperti ini. Tapi dengan dikasih dengan syukur Allah memberikan tadi nikmat yang ditambahkan. Nikmat apa? Nikmat bertambahnya keimanan kepada Allah. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah ya. Jadi sobat Share It, ini hal-hal yang sangat menginspirasi karenanya penting sekali. Ayo kita sebarkan ya. Kita sebarkan tadi experience ini ke teman-teman, apalagi ke teman-teman penyintas, apa penderita gitu ya, agar supaya ini nih ada salah seorang Hanafiah. Iya betul Pak. Bener ya? Betul. Bener, Hanafiah. Jadi orang yang selalu berjuang, yang sampai saat ini sedang berjuang dan terus akan berjuang. Iya, karena baru 3 bulan yang lalu kan gitu. Kita doain ya supaya beliau ini selalu diberikan ya ini kesehatan yang afiat tentu dan kesabaran ya yang juga terus menghiasi setiap harinya dan terus dihadirkan malaikat-malaikat yang menggembirakan dirinya. Salah satunya suami dan keluarganya. Ya, terima kasih ya. Iya, terima udah kasih. membersamai kita semuanya, udah sharing semuanya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Mungkin cukup Pak Ustadz, nanti aja pesan-pesan lagi. Oke, kalau gitu terima kasih udah hadir di studio kita ya, dan alhamdulillah kalau seandainya tadi ada ide-ide dan lain-lain bisa ke langsung ya Hani Hanaf. Yeah. Tapi kalau ke MNC bisa ke @mnc.muslimtv ya. Kirim ke IG-nya @mnc.muslimtv dan berikan ide-ide, masukan-masukan dan lain-lain, dan jangan lupa share program acara ini. Sekali lagi saya Aid Yusuf, saya mohon undur diri, juga Teh Hani ya. Kita insya Allah akan jumpa lagi di episode-episode mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Makasih juga Pak Ustadz.